Bismillah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong wahai saudara-saudari, jaga persaudaraan. Jangan gampang dikuasai hawa nafsu, ketamaan, kerakusan, prasangka buruk. Itu merusak keluarga, merusak kehidupan. Pertama, bagi orang tua. Kalau membagi, ini Ananda yang soleha, kayaknya masih Adinda atau siapa yang bertanya. Kalau orang tua masih hidup itu bukan pembagian waris. Kalau hidup itu bukan warisan, wahai soleha. Kalau saya masih hidup, saya bagi namanya hibah, pemberian, hadiah. Waris kok masih hidup, maka hati-hati kalau ada anak bertanya kepada ayahnya yang masih hidup, iya, mana warisan saya? Itu anak paling kurang ajar di dunia dan di akhirat. Bapaknya masih hidup kok tanya warisan. Memang bapaknya suruh mati duluan. Nah ini enggak. Kalau masih hidup bukan warisan. Namanya hibah. Pemberian. Kalau hibah mah suka-suka. Cuman ada rambu-rambu. Bagi orang tua yang ingin membagi kepada anaknya waktu dia hidup, hibah, maka harus adil. Enggak boleh tidak adil. Karena ketidakadilan itu menjadikan sebab permusuhan di anak. Nah, omongan kami sampai di sini itu pun juga ada di senjata setan nanti. Makanya harus saya lanjutkan senjata setan untuk mengatakan bapakku telah tidak adil. Ini bermasalah seperti kisah yang terjadi. Bagi orang tua wajib berusaha untuk adil. Biarpun belum terselesaikan. Karena Anda tidak tahu umur Anda. Tapi berusaha untuk adil. Tapi kalau dari awal Anda niat tidak adil, Allah Maha tahu yang ada di hati Anda. Anda harus niat adil. Biarpun belum sempurna. Tapi niat Anda Allah Maha tahu. Nah, kemudian bagi seorang anak, nggak boleh menganggap orang tuanya tidak adil, wahai penanya yang solehah. Bisa jadi orang tuanya sudah merencanakan, tapi dicabut nyawanya dulu oleh Allah. Sudah terlanjur anak berprasangka, ini kan busuk banget. Menganggap ayahnya tidak adil. Bukan tidak adil, masih ditata satu-satu. Sertifikat rumah ini untuk anak nomor 2. Karena yang sudah menikah, yang satu, yang pertama belum. Ini nomor 2 dan lah kok keburu meninggal, ya sudah. Yang sudah dihibahkan, diberikan, nggak bisa dibatalkan. Yang membatalkan tanda kebusukan di dalam hati yang sudah diberikan. Memberikannya pun kepada adiknya juga, kepada saudaranya. Kalau sudah, berarti seolah menyalahkan, ayah tidak adil, ayah nggak benar, ayah bodoh, ayah ini. Oh, hati-hati. Makanya nasihat kepada dua belah pihak. Ayah harus dinasihati, kalau Anda ingin bagi pada anak-anak Anda, harus niat adil, biarpun belum sempat. Mungkin Anda misalnya punya anak 8. Anda ingin menyiapkan, Anda belikan rumah 1, 2, baru ke-4 Anda meninggal. Bukan tidak adil. Umur kan tidak ada yang tahu. Jadi anak itu tolong, hei anak, kalau Anda sudah mulai mengatakan ayahmu tidak adil, kebusukan di dalam hatimu. Anda tidak tahu hatinya ayah Anda. Bisa jadi ayah Anda itu sangat sayang kepada Anda, karena Anda belum waktunya, sudah disiapkan, cuman keburu meninggal. Kan begitu. Makanya harus tata akhlak semuanya. Orang tua harus adil. Berusaha untuk adil, biarpun belum sempurna. Tapi tolong, kalau ada orang tua mulai niat membeda-bedakan, Allah Maha tahu. Ini anak mama ya. Anak tersayang, anak paling bontot, laki-laki, atau anak yang sering sakit-sakitan. Kadang-kadang begitu. Karena yang satu disakit-sakitan, sehingga kecenderungannya ke dia. Berkasih sayang iya, tapi kalau menjadi tidak adil, tidak boleh. Cuma, yaitu tadi, wahai para anak, kalau ternyata tampak tidak adil, bukan berarti ayahmu tidak adil. Belum sempat menyelesaikan berbuat adilnya belum meninggal. Sehingga mungkin anaknya 5 sudah dikasih rumah 3. Yang 2 belum, ya rizkinya yang 3, alhamdulillah. Bukan berarti tidak adil. Lalu dibatalkan, nggak bisa dong dibatalkan kalau sudah diberikan. Diberikan waktu hidup nggak bisa dibatalkan. Dan tolong kami ingatkan kepada saudara, sudahlah. Itu rezeki orang tua, bukan dari payahmu. Kalau orang tua suka-suka memberikan ke masjid dan sebagainya, suka-suka. Makanya naudzubillah, busuknya hati, akhirnya apa? Berarti dia sebenarnya nggak terima. Aku nggak mau kalau adikku enak. Harus dibagi lagi. Apa itu? Tolong kepada abang, sampaikan kepada abang. Kalau sudah diberikan oleh ayah, ya sudah. Tinggal mana yang diwaris, yang tersisa. Yang belum dimiliki oleh siapapun. Nah ini harus begitu, waris itu seperti itu. Jadi harta itu kan pindah kepada anak, itu kan ada 3 macam. Yang satu adalah waris setelah bapak meninggal. Yang kedua adalah hibah, di saat ayah masih hidup membagi-bagi, itu harus adil. Yang ketiga adalah wasiat,
pesennya waktu hidup, baginya setelah mati, kan begitu. Tolong ya hati-hati, tolong yang paling penting wahai para perindu ridha Allah, jangan harta orang tua jadi sebab permusuhan kayak seperti itu. Mau dibatalin, dibagi rata semuanya. Waduh, ini wong sudah dihibahkan, dikasihkan. Cuma mohon harus adil semuanya. Ada sebagian yang tidak diberi oleh orang tuanya tapi dipinjam namanya. Harus jujur. Nah, tolong urus, ayah beli tanah di sana, tapi ini bukan milikmu loh ya, tapi hanya pesan pinjam nama saja. Harus jujur dong. Jangan menjadi busuk lagi. Kan namanya sudah saya. Kebusukan hati itu repot dalam hidup. Itu bukan, kalau itu bukan milikmu, tapi ayah hanya pinjam nama saja. Karena miliknya ayah. Semuanya perlu kejujuran. Ingat hai hamba Allah. Ada akhirat. Kebohonganmu Allah tahu. Kerakusanmu Allah tahu. Itu saja kami ingatkan kepada semuanya. Jangan gampang kalau adikmu diberi oleh ayahmu, pertama jangan katakan ayahmu itu tidak adil. Justru kamu harus bangga. Alhamdulillah ayahku sayang kepada adikku. Kemudian husnudzon, aku pun pasti ayah nggak mungkin tidak adil, pasti mau dibagi. Keburu meninggal, ya meninggal nggak bisa bagi kepada Anda. Semoga Allah mengampuni kan gitu. Jangan, ayah nggak adil, sudah meninggal ayah nggak adil. Anda tanya, bangun hidup kubur. Tidak adab anak-anak semacam itu. Jadi ingat, nasihat dua belah pihak. Dari ayah, tolong kalau membagi jangan tidak adil. Hanya karena itu anak mama langsung dikasih. Yang lain tidak. Niat tidak adil adalah termasuk zalim. Harus niat adil biarpun belum sempurna, dan bagi anak biarpun tampak di mata Anda tidak adil, belum tentu. Bisa jadi sudah menyiapkan yang besar untuk Anda tapi keburu wafat. Alangkah busuknya anak punya prasangka baik, punya prasangka buruk kepada sang ayah dan ibu. Kalau sudah prasangka buruk kepada bapak ibu, mana mungkin dia baik sama adik-adiknya? Pasti rebutan waris. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga Anda semuanya, menjaga kita semuanya. Dengan anak adil, dengan orang tua prasangka baik. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.